Oke teman-teman, ya dalam video kali ini saya akan membedah buku Business Model Generation ya. Ini video seri mengenai bedah buku ya. Jadi buku Business Model Generation ya, ini cover bukunya sangat bagus ya. Ini bukunya menjadi bestseller juga ya. Business Model Generation ya. Bagaimana kita membangun bisnis kanvas istilahnya ya, bisnis kanvas supaya Anda memahami proses bisnis Anda ya. Jadi kalau Anda mau bangun bisnis itu Anda pahami bisnis modelnya. Ya ini juga seperti ini covernya ya. Ini bukunya mahal nih. Dijual di Gramedia juga ya, di Shopee juga ada, di Tokopedia. Tapi kalau versi Inggrisnya mahal. Terjemahannya kayaknya sudah ada ya, tapi terjemahannya juga lumayan mahal. Karena banyak gambar di dalamnya. Banyak grafik-grafik gitu ya. Infografis ya, Business Model Generation ya. Jadi buku Business Model Generation ini mengulas tentang cara merumuskan bisnis model kanvas yang berisikan 9 pilar utama dalam merancang model bisnis ya. Nah mari kita bedah satu persatu 9 pilarnya ya dengan ringkas ya. Anda bisa mendapatkan materi PowerPoint atau PDF dari summary ini di link yang tercantum dalam deskripsi video ini ya. Anda bisa download gratis ya. Jadi ada linknya tercantum dalam deskripsi video ini. Anda bisa klik, Anda mendapatkan buku-buku yang maut, yang top Marco top, Jos Marco Jos, oke. Jadi pilar pertama ya, jadi ada 9 pilar, mari kita bedah ya, satu persatu ya. Yang pertama, customer Anda itu siapa gitu ya. Anda mau milih customer yang mana gitu ya. Jadi segmentasinya itu kelas menengahnya bawah, tengah, atau kelamin, dan seterusnya ya. Contohnya ini teman-teman ya. Jadi misalnya Starbucks ya. Starbucks itu siapa segmennya? Yaitu menengah atas ya, dan punya gaya hidup urban ya, professional worker ya, para pekerja kantoran yang manajer-manajer, orang-orang yang punya uang banyak itu target marketnya Starbucks. Karena satu cangkir Starbucks itu harganya 60-an ribu ya. Saya kadang-kadang beli Starbucks juga ya. Nah, di kelas menengahnya mereka punya pesaing, bukan punya pesaing ya. Yang membidik kelas menengahnya banyak sekarang, namanya Kopi Kenangan, Fore, Toko, gitu ya. Janji Jiwa. Itu yang membidik kelas menengahnya. Nah, kelas bawahnya ada lagi sekarang ya, yaitu yang Starling itu ya, Starbucks keliling ya, orang-orang Madura atau orang-orang anak-anak muda yang pakai sepeda keliling gitu ya. Pakainya kopi sase, itu murah, satu gelas cuman mungkin 3.000 gitu ya. Sekarang mereka juga punya pesaing ya. Sekarang ada orang yang pakai keliling, sepeda keliling tapi lebih profesional ya. Kopi cuman 7.000, 8.000 ya satu gelas. Jadi itu teman-teman ya, kalau kita petakan segmen kafe itu ada 3 ya. Kelas atas Starbucks atau kafe-kafe mahal di Jakarta, kelas menengahnya Fore, Kopi Kenangan, Tomorrow Cafe ya. Kemudian kelas bawahnya yaitu Starling. Oke. Nah ini ya, kalau ini mungkin kelas menengah tapi tidak mau ribet ya pakainya cappuccino gitu ya, atau Arabica cappuccino. Banyak manajer yang juga minum ini ya karena nggak mau ribet keluar dari kantornya ya. Ini juga murah meriah tapi juga lumayan mahal harganya ya. Maksudnya dibanding produk-produk sejenis lainnya. Jadi itu teman-teman ya, segmen Anda siapa? Ya itu penting. Kemudian channelnya, bagaimana distribusi kita dalam menjual produk. Apakah Anda mau seperti McD yang mereka bikin gerai sebanyak-banyaknya ya di banyak kota. Saya tinggal di Bekasi, sekarang banyak gerai McD ya. Dan gerainya bagus-bagus ya, bersih kayak gini ya. Hampir semua gerai di McD di Bekasi, di kota Bekasi, desainnya seperti ini ya, keren. Jadi logonya, warnanya gitu ya. Jadi orang mau masuk aja sudah merasa nyaman. Atau mau dijual dengan online ya melalui GoFood gitu ya, nggak perlu pakai gerai mahal, biaya sewa tempatnya, pakai cloud kitchen, kemudian di deliver pakai GoFood. Kemudian pilar ketiga, hubungan Anda dengan customersnya bagaimana, ya relationship-nya ya. Jadi Anda misalnya punya database email,
kemudian atau B2B customer Anda B2B atau B2C ya. B2B itu bisnis to bisnis ya. Jadi pelanggan Anda perusahaan-perusahaan atau pelanggan Anda retail ya, user ya, B2C ya, business to consumer. Kayak jualan di Shopee itu lebih banyak B2C. Kemudian value proposition Anda, ini yang paling penting nih teman-teman ya. Pilar keempat ini sangat penting ya. Ketika Anda jualan produk itu apa value proposition Anda? Kayak ini di depan Anda ini Honda HR-V gitu ya. Itu Honda itu perusahaan mobil Honda atau sepeda motor Honda itu value proposition-nya jelas ya. Desainnya menarik, kemudian harganya juga oke, tapi kemudian awet ya. Ya ini misalnya ya, value proposition motor Honda, desain bagus, mesinnya andal, dan pelayanan purna jual mudah didapatkan. Ya, harga jual kembalinya juga bagus. Ya, jadi mereka strong, brandnya sudah strong. Ya, mereka bisa mengalahkan Yamaha dan Suzuki. Oke. Atau Indomie, ya value proposition Indomie apa? Harganya terjangkau, murah meriah. Sekarang lumayan mahal sih ya, mudah dibeli di mana-mana dan rasanya maknyus. Makanya menjadi makanan sejuta umat ini. Ya, Indomie rebus ini dahsyat ini. Enak sekali kalau makannya sambil hujan, sambil dikasih telur gitu ya. Atau value proposition Google. Google itu value propositionnya apa? Mudah digunakan, user friendly, hasil pencariannya sangat efektif ya. Tapi sekarang mulai punya pesaing namanya ChatGPT ya. Dan sekarang hasil pencarian Google itu kadang-kadang terlalu banyak duplikasi gitu ya, web-webnya ya. Jadi makin banyak orang pakai ChatGPT. Atau ini value proposition GoPay, mudah digunakan, praktis ya. Saya pakai GoPay, Anda bisa bayar Gojek pakai GoPay, bayar GoFood pakai GoPay gitu ya. Jadi Anda pikirkan itu value proposition produk Anda itu apa ya. Itu sangat penting teman-teman. Keunikan produk Anda itu apa? Ya. Kemudian revenue streamnya, bagaimana cara Anda menjualnya? Jual putus ya, atau jual langganan kayak Netflix ya. Netflix itu dapat uang banyak pakai langganan. Telkomsel, XL, paket-paket data, telepon itu, smartphone itu semuanya sistem langganan ya. Netflix ini juga langganan ya. Atau jual putus atau kredit, jualan mobil bisa pakai cash atau pakai kredit, ya. Atau kayak gerai-gerai rumah makan ya, langsung cash flow-nya tiap hari masuk, tidak perlu ada tempo ya. Kelebihan jualan retail atau B2C itu salah satu kelebihan utamanya Anda cash flow-nya bagus. Karena beli hari itu, saat itu juga Anda punya cash-nya, nggak kayak jualan ke B2B. Bayarnya bisa 2 bulan, bahkan kadang-kadang 3 bulan, itu berat. Jadi modalnya harus kuat. Kemudian resource-nya apa? Pilar ke-6 ya, produksi Anda itu butuh apa? Misalnya kalau Tesla ya. Tesla itu ya modalnya besar, raksasa, keahliannya harus bagus, punya bahan baku lithium untuk baterainya dan juga chargernya harus ada tersedia di mana-mana. Karena kalau nggak ada charger station ya orang malas beli mobil listrik ya. Kayak di Indonesia ini tantangannya mungkin charger stasiunnya harus diperbanyak. Oke? Atau McD ya, sekali lagi ya, apa sumber dayanya ya, mereka harus punya lokasi yang strategis, sewanya mahal, ya, pegawai restonya harus terampil, bangunannya bagus, bahan bakunya juga harus kualitasnya yang bagus. Oke? Atau Gojek, apa resource-nya ya, simple ya, jutaan itu ya Gojek driver ya, sekarang ada 2 juta Gojek driver, sama aplikasinya ya. Aplikasinya juga harus user friendly. Kemudian yang ketemu, aktivitas utama bisnis Anda apa? Aktivitasnya ya. Jadi kalau misalnya Amazon itu aktivitasnya ya supply chain-nya harus bagus ya, produknya dideliver dengan cepat. Mereka sekarang sudah pakai robot teman-teman. Ya ini lift-nya, Anda lihat forklift-nya itu sudah nggak ada manusianya teman-teman. Jadi Amazon itu punya gudang, gudangnya raksasa ya. Banyak mereka punya gudang kayak JNE, kayak Shopee. Tapi semua gudangnya dikendalikan oleh robot teman-teman. Ngeri ya. Jadi manusianya makin sedikit. Yang mindah-mindahin barang dari satu rak ke rak lainnya robot kayak gini.
Jadi nggak butuh lagi manusia. Kalau Toyota apa ya, punya pabrik ya, mereka punya pabrik di Cikarang, pabriknya besar, Astra Toyota Motor, oke, atau abnormal ya, mereka punya kafe-kafe ya. Sekarang mulai banyak tutup nih ya, warung abnormal itu mulai banyak bangkrut ya, karena nggak laku ya. Dulu ekspansinya terlalu cepat mungkin ya, terlalu banyak ekspansinya ya. Jadi warungnya sekarang banyak yang tutup, sayang sekali ya. Kemudian partnership Anda dengan supplier, ya misalnya Kopi Kenangan itu siapa partnernya? Ya pemasok kopi, ya mereka harus punya supplier kopi yang bagus. Juga dengan gerai-gerai, mereka kerjasama dengan mall, dengan ruko-ruko gitu ya. Mereka harus sewa ruko, sewa tempat di mall, itu ribet teman-teman. Ya, sehingga mereka menyajikan kopi kenangan yang enak seperti ini ya. Ya, oke. Atau ini kopi kapal api sama ya, mereka mungkin pemasok kopinya harus ribuan ya. Juga distribusinya mereka harus kerjasama dengan Indomaret, dengan Alfamart, dengan Hero, dengan macam-macam lah ya, mendistribusikan produknya, distributornya harus kuat juga. Yang terakhir biaya, ya jadi biayanya seperti apa ya, modalnya. Oke, nah jadi kalau diringkas seperti ini Mas, 9 pilar nih ya, mulai dari yang sebelah kiri ya, key partnernya siapa, aktivitas utamanya apa, sumber dayanya apa, resourcesnya, value proposition yang penting itu. Kemudian customer relationship-nya seperti apa, B2C atau B2B channel-nya bagaimana, kemudian customer segment Anda siapa. Kemudian paling bawah di drive oleh 2, revenue-nya dari mana, kemudian biayanya berapa, jangan biayanya lebih besar daripada revenue, Anda akan bangkrut. Ya. Revenue-nya harus bagus. Oke? Jadi itulah pembahasan mengenai bisnis model generation ya, melalui bisnis canvas seperti ini ya. Anda bisa isikan kotak-kotaknya itu dengan narasi bisnis Anda. Yang menurut saya penting itu value proposition-nya ya. Juga bagaimana cara Anda memasarkan produk Anda ya. Oke, terima kasih, salam sukses. Penuh kemuliaan.